Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Itu kitab yang menjelaskan, yang menerangkan tentang mengajari seorang anak itu tentang adab, tentang perilaku sopan santun terhadap orang tua, terhadap Allah terutama, terhadap Tuhannya, terhadap orang tua, saudara, guru-guru dan lain-lainnya. Jadi kitab ini adalah karangan seorang ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Umar Baraja. Beliau ini adalah ulama yang berasal dari Jawa Timur, Surabaya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membaca sedikit tentang biografi beliau dan masuk di judul pertama. Nah, sekarang ini kita masuk di judulnya yang kedua. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kalau selesai kita i'rab sedikit ya. Al-waladul adib. Jadi asani, cerita yang kedua itu adalah anak yang beradab. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Nah, jadi anak yang beradab itu menghormati akan kedua orang tuanya dan para guru-gurunya. Wa ikhwanahu al-kibara, dan menghormati juga akan saudara-saudara yang lebih besar. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan anak yang beradab itu menghormati juga kepada semua orang yang lebih tua darinya. Nah, bukan hanya kakaknya, guru dan orang tuanya, tetapi menghormati semua orang yang lebih tua. Wa yarhamu ikhwanahu as-sighara. Nah, kalau untuk anak yang lebih kecil usia dari anak itu harus disayangi. Kalau yang lebih besar itu dihormati, kalau yang lebih kecil itu disayangi. Yaitu dia harus menyayangi akan saudari atau saudaranya yang lebih kecil dari dirinya. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan ia menyayangi semua orang yang lebih kecil dari usianya. Wa yasduqu fi kalamihi, dan anak yang beradab itu harus jujur di dalam semua ucapannya, tidak boleh berbohong. Wa yatawadha'u ma'an nasi, dan hendaknya anak kecil yang beradab ini itu tawadhu, tidak sombong kalau bersama orang-orang. Kalau bersama teman-temannya, ia tidak berlaku sombong. Wa yasbiru 'alal adza, dan dia bersabar di atas kesulitan dan yang ia hadapi. Nah, ketika belajar misalnya atau ketika ulangan, kalau ulangan agar tidak kesulitan, ia belajar dulu di rumah. Wala yuqati'ul aulada, dan anak yang beradab itu tidak memutus tali silaturahmi terhadap teman-temannya. Nah, kalau dia bermain, ya bermain seperti biasanya. Jangan sampai berantem, jangan sampai memutus silaturahmi. Jangan sampai nanti ada satu teman yang dibully, yang tidak ditemani misalnya. Wala yatakhasamu ma'ahum. Jadi anak yang berbakti itu juga tidak bermusuhan terhadap teman-temannya. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Ia tidak berusaha teriak-teriak ketika ia berbicara, ia tidak teriak-teriak ketika ia tertawa. Jadi harus menjaga adabnya. Jadi harus ditahan suaranya itu, jangan sampai besar-besar. Itu mengganggu tetangga. Nah,
Itu adalah adab anak yang bagus. Nah, selanjutnya ini judul yang ketiga. Al-wal Al-waladul wakih, yaitu anak yang tidak sopan, anak yang kurang ajar. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Nah, mohon maaf ini lagi pilek nih. La yata'addabu ma'a walidayhi wa asatizatihi. Dia, anak yang kurang ajar ini, itu tidak beradab ketika bersama kedua orang tuanya, tidak beradab juga bersama guru-gurunya. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dan ia tidak menghormati orang yang lebih besar, orang yang lebih tua dari dirinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan ia tidak menyayangi kepada anak yang lebih kecil dari dirinya. Wa yakdzibu idza takallama, ia sering berdusta ketika berbicara. Wa yarfa'u sautahu, dan ia mengangkat suaranya. Idza dhahika, apabila ia tertawa. Ia tertawa cekikikan, ia tertawa dengan keras. Nah, dan mengganggu orang-orang sekitar. Wa yuhibbu syatma, ia sering mencaci, sering mengucapkan kata-kata kotor. Wal kalamul qabih, dan mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar. Wal mukhasamata, dan dia suka juga untuk menebar permusuhan. Jadi suka berantem, suka menghina. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan ia menghina kepada orang-orang selainnya. Nah, ini adalah perilaku buruk anak yang kurang ajar. Wa yatakabbaru alaihi, dan ia bersikap sombong terhadap teman-temannya. Wala yastahyi ay ya'mala qabihan, ia tidak malu melakukan hal-hal buruk. Jadi semua hal-hal buruk yang dilakukannya ini ia tidak malu. Seharusnya ia malu. Nah, wala yasma'u an-nasihata, dan ia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tuanya, dari guru-gurunya. Inilah kriteria anak yang tidak sopan atau kurang ajar. Jadi jangan sampai kalian anak-anak untuk melakukan kekurang ajaran yang nomor 2 ini atau yang nomor 3 ini. Nah, jadi harusnya ini al-waladul adib ini, jadilah anak yang beradab. Nah, kita i'rab sedikit. Al-waladul adib ini, jadi bagi teman-teman orang tua yang mendengarkan, jadi untuk lebih mudah memahami tentang i'rab ini, yaitu harus belajar jurmiyah dulu, yaitu dasar-dasar bahasa Arab. Jadi kalau sudah belajar jurmiyah, insya Allah nanti mengerti tentang i'rab ini. Nah, jadi bagi yang sudah belajar, jadi ketika kita meng-i'rab itu yang perlu langkah-langkah pertamanya yaitu kita harus tahu bentuk katanya dulu. Apakah dia itu isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau sudah ketahuan dia itu isim, fi'il, atau huruf, langkah selanjutnya adalah kita lihat i'rabannya apa, huruf terakhirnya atau i'rabannya nanti akan kita ketahui. Jadi jumlah kalimatnya selanjutnya setelah i'rabnya kita ketahui, kita akan mengetahui tentang bentuk kalimatnya. Jadi al-waladu di sini jadi khobar dari mubtada, yaitu asan. Jadi semua nomor-nomor ini 1 sampai 2, 3 dan seterusnya ini semuanya jadi mubtada. Mubtada itu marfu bil ibtida. Al-waladu khobar marfu tanda rafa dhamma. Al-adibu na'at atau sifat kepada waladu. Itu anak yang bagaimana? Anak yang beradab. Al-waladul adibu. Nah, ini al-waladu di sini jadi sama khobar dari mubtada, yaitu angka 1 ini. Nah, jadi khobar marfu tanda rafa dhamma. Al-adibu na'at kepada al-waladu. Yahtarimu walidayhi. Nah, yahtarimu ini fi'il mudhari' marfu tanda rafa dhamma. Kenapa kita tahu dia marfu? Karena tidak ada amil jazam, amil nasab yang mendahuluinya.
walidayhi maf'ul dari yahtarimu. Jadi fi'il yang membutuhkan, fi'il muta'addi itu membutuhkan maf'ul. Nah di sini ada maf'ulnya apa? Walidayhi. Nah, maf'ul itu kan mansub. Nah, jadi di sini apa tanda nasabnya? Biasanya kan patah lah gitu kan kalau untuk dasar-dasar. Di sini tidak ada patahnya. Oh, di sini tanda nasabnya itu adalah ya. Kenapa ya? Karena walidayhi ini adalah tasniyah, isim yang menunjukkan dua. Nah, jadi walidayhi ini asalnya adalah walidaini dan hi. Nah, karena di walidaini mudhof dan hi mudhofun ilaih jadi digabung, maka walidain nunnya itu dibuang. Walidayhi jadinya. Nunnya dibuang, disambung dengan ha ini, maka menjadi walidayhi. Jadi walidayhi ini maf'ul mansub tanda nasab ya karena isim tasniyah. Walidayhi mudhof, hi di sini dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada mahal jar mudhofun ilaih. Wa muallimihi, dan muallimi di sini sama wa atap muallimi atap kepada walidayhi. Tetapi di sini ada sedikit perbedaannya. Kalau muallimi ini dia ini jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar asalnya muallimina dan hi. Nah, diidopatkan dia menjadi muallimi dan hi, jadi muallimihi jadinya. Seperti itu. Wa ikhwanahu al-kibara, wa huwa atap kepada walidayhi. Nah, ini tanda nasabnya dengan patah, ikhwanahu. Nah, karena ini isim mufrad. Jadi ikhwanahu maf'ul mansub tanda nasab patah. Ikhwan mudhaf hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhafun ilaih. Al-kibara naat kepada ikhwan. Naat itu maksudnya sifat. Nah, di sini wa kullaman huwa akbaru min. Jadi di sini tidak perlu kita i'rab panjang-panjang. Jadi ini perkenalan dulu tentang i'rab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.